Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada siang hari ini, tanggal 22 Juni, hari Senin, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Pertama, orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan jumlah ODP sebanyak 22 orang. Sehingga ODP pada proses pantau berjumlah 201 orang. Sementara orang yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.596 orang. Dari 201 orang tersebut, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 129 orang, dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 72 orang. Tersebar di 17 kecamatan 40 desa di Kabupaten Ketapang. Pada saat ini, orang dalam pemantauan tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Yang kedua, kami menyampaikan tentang pasien dalam pengawasan. Pada hari ini ada penambahan PDP sebanyak 4 orang, yang semuanya kategori PDP ringan. Sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 14 orang. Sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 65 orang. Dari 14 PDP tersebut, jenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang. Tersebar di 5 kecamatan. Dari 14 PDP tersebut, tidak ada PDP yang ada dirawat di rumah sakit. Semuanya menjalani karantina di rumah masing-masing. Selanjutnya, mengenai rapid test. Terjadi penambahan orang dengan rapid test reaktif. Pertama, seorang laki-laki umur 38 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang kedua, seorang laki-laki berumur 13 tahun dari Kecamatan Bunda Kayong. Yang ketiga, seorang laki-laki umur 45 tahun dari Kecamatan Kendawangan. Yang keempat, seorang perempuan umur 44 tahun dari Kecamatan Sungai Melayu. Yang kelima, seorang perempuan umur 43 tahun dari Kecamatan Sungai Melayu. Yang keenam, seorang laki-laki umur 46 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 5.894 orang sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Selanjutnya kami sampaikan tentang pemeriksaan swab. Sampai dengan tanggal 21 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 346 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 853 sampel. Dari 853 sampel tersebut, 519 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 110 sampel positif atau 32 kasus konfirmasi positif dan sebanyak 409 sampel dengan hasil negatif. Dari 592 sampel tersebut, sebanyak 362 sampel diperiksa di BPTKLPP Jakarta dan 157 sampel diperiksa di Laboratorium Untan Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 334 sampel. Sampai dengan hari ini, tanggal 22 Juni 2020, dari hasil swab yang dinyatakan sembuh sebanyak 28 orang. Selanjutnya kami sampaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Ada kabar bahagia pada hari ini.
berdasarkan hasil laporan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat, dinyatakan ada 14 kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan swab setelah 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Adapun yang berbahagia pada hari ini adalah 1. Atas nama Ahmad Yadi Jainudi Muhidun, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Kedua, atas nama Ismul Yadi Muhammad Yadi, umur 44 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Yang ketiga, atas nama Aisyah, umur 31 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Yang keempat, atas nama Ahmad Mugusairi, umur 20 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang kelima, atas nama Liorgi Arfandi, umur 19 tahun dari Kecamatan Muara Pawan. Yang keenam, atas nama M. Ilham, umur 23 tahun dari Kecamatan Matan Hill Selatan. Yang ketujuh, atas nama Sudirman, umur 57 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang kedelapan, atas nama Ibu Darmawati, umur 36 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang kesembilan, atas nama Bapak Herianto, umur 45 tahun dari Kecamatan Matan Hill Selatan. Yang ke-10, atas nama Tia Ariantini, umur 15 tahun dari Kecamatan Matan Hill Selatan. Yang ke-11, atas nama Suci Wahyuni, umur 24 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Yang ke-12, atas nama Ismail, umur 43 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang ke-13, atas nama Nur Islamiyah, umur 39 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Yang ke-14 yang terakhir, atas nama Fauzia, umur 30 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Sebanyak 14 orang tersebar dari Kecamatan Delta Pawan 5 orang, Kecamatan Benua Kayong 5 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 3 orang, dan Kecamatan Muara Pawan sebanyak 1 orang. Ini merupakan kasus ke-28 atau 28 kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Selamat kepada masyarakat Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Muara Pawan, serta Kecamatan Kendawangan. Semoga dapat menerima kembali mereka tanpa ada stigma negatif. Sekali lagi, selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Dengan demikian, sampai hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, ada 32 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. 28 orang sudah dinyatakan sembuh. Jadi tinggal tersisa 5 orang yang konfirmasi positif di Kabupaten Ketapang. Kesimpulan dari ini, kasus lama konfirmasi positif COVID-19 ada 1 orang, sedangkan kasus baru sebanyak 4 orang. Kasus yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Dr. Agus Jam Ketapang ada 3 orang, dan di fasilitas khusus BSM Ketapang ada 2 orang. Selanjutnya kami menyampaikan himbauan. Sekarang ini kita harus bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Bila orang terdekat kita atau orang tercinta kita sedang berjuang melawan virus corona COVID-19, ada 1 efek samping yang juga akan dihadapi, yaitu stigma. Stigma membuat orang merasa terkucil atau bahkan diabaikan. Mereka bisa tertekan, sakit dan marah saat mengetahui teman-teman dan lingkungannya mengabaikan atau memboikot mereka. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang bekerja keras setiap hari merawat pasien. Dan bila terkena virus, mereka harus berjuang untuk sembuh
stigma akan menambah beban di pundak mereka. Stigma mengganggu upaya penghentian wabah. Orang yang merasa khawatir dijauhi atau diperlakukan buruk akan menghindari untuk tes atau pengobatan. Sehingga tindakan mereka justru akan menyebarkan virus dan menghalangi usaha kita untuk mengontrol wabah COVID ini. Kami ingatkan, siapapun dapat terkena virus COVID ini. Kita semua rentan. Sebagian orang tidak menunjukkan gejala, sehingga kita tidak bisa tahu secara pasti siapa yang akan membawa virus. Wabah ini harus diatasi bersama-sama. Wabah COVID-19 bisa berakhir lebih cepat bila ketakutan dan kabar burung digantikan dengan penyampaian fakta atau pesan-pesan dan aksi positif, serta dukungan bagi orang lain. Bayangkan diri kita atau orang tercinta stigma karena COVID-19. Kita tidak tahu siapa dan kapan kena virus COVID ini. Dan karenanya, selalu tunjukkan kebaikan pada mereka yang terdampak. Dan ikuti anjuran pemerintah untuk selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, minimal selama 20 detik. Gunakan masker bila keluar rumah atau saat di rumah dalam keadaan sakit atau sedang merawat orang sakit. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.